Saya lebih banyak memakai nutrisi, Mas. Alasannya kenapa, Pak? Ya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas budidaya tanaman cabai rawit, tepatnya di lahan gas tanpa olah tanah sekalipun. Kemudian bagaimana cara menjaga produktivitas tanaman cabai supaya bisa menyentuh di angka 1 kg per tanaman. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara budidaya di lahan bekas, ya, tanaman cabai di lahan bekas. Bisa teman-teman lihat, ini adalah bekas tanaman tembakau. Kemudian sebelum ini juga sudah digunakan untuk budidaya tanaman cabai. Dan ini adalah tanaman cabai yang kedua, hasilnya masih seperti ini. Ini sudah petik belasan kali, tapi produktivitasnya masih sangat tinggi. Kemudian yang menarik adalah daun-daun mudanya masih terus bermunculan, bakal buahnya masih sangat banyak. Insya Allah ini akan berproduksi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian akan coba kita telusuri atau kita telaah bagaimana cara menjaga supaya tanaman cabai ini tetap bisa produksi maksimal meskipun ditanam di lahan bekas. Kemudian juga dapat berproduksi dalam jangka waktu yang lama. Tanpa lama-lama lagi, kita akan masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Joko dari Desa Merangga Tengah, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Bersama Pak Joko yang beralamat di Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, ya Pak? Iya. Dulu kita pernah membuat video bersama Pak Joko, tapi kalau dulu tanamannya adalah tanaman cabai sayur ya Pak ya, atau cabai merah besar. Di situ tanamannya cukup istimewa karena yang lain itu terkena virus kuning, tapi lahan milik Pak Joko masih tetap aman. Kalau yang penasaran silahkan klik link di atas, karena di video tersebut sudah kita jelaskan tentang budidaya tanaman dan cara meminimalisir tanaman cabai dari serangan virus kuning. Dan saat ini kita tengah berada di tanaman cabai rawit ya Pak ya. Iya. Dan kalau boleh tahu ini sudah panen sekitar berapa kali Pak? Sudah petik kira-kira 15 kali. 15-an Ya, kali ya Pak ya. 15-an. Tapi kalau melihat dari daunnya, ini daunnya masih sangat hijau sepertinya, kemudian tunas-tunas air, daun-daun mudanya juga masih terus bermunculan gitu ya Pak ya. Kemudian bakal buahnya juga masih sangat banyak. Kemudian ini Pak, ini ada beberapa, sepertinya ini ada tanaman tembakau. Ya. Apakah ini lahan bekas atau gimana Pak? Ini kalau lahannya sudah bekas, Mas. Dulu saya tanami cabai, dan setelah cabai saya tanami tembakau. Lalu saya tanami rawit sekarang ini, Mas. Jadi pertama itu tanaman cabai, cabainya habis, kemudian ditanami Ini tembakau. Tembakau sama cabai yang ini bebarengan atau gimana? Enggak, berselang, Mas. Sekitar bulan saya tanami cabai ini, Mas. Tadi tanaman tembakau ke sekitar umur 1 bulan, kemudian ditanamilah cabai rawit Cabai merah ini. Iya. Kemudian berarti kalau lahan bekas ini sudah hampir 2 tahun mungkin ya Pak lahan ini. Ya, sudah 2 tahun nih. Berarti tanpa dilakukan olah tanah ya Pak ya. Tidak, Dan kalau melihat ini bekasnya juga masih ada tuh. Apakah kalau ini Pak, tanaman tembakau ini kan perakarannya juga mungkin sangat kuat. Kalau melihat ini sepertinya juga kemarin mungkin tanaman tembakaunya juga istimewa mungkin Pak. Ya, Kalau melihat dari ini sebenarnya istimewa itu. Apakah nutrisi yang ada di bagian bawah atau di tanah itu tidak habis dimakan untuk tanaman tembakau Pak? mungkin ya sudah habis, tapi saya sering-sering saya kasih nutrisi, Mas. Diberikan nutrisi tambahan. Tambahan gitu. Kemudian ini Pak, ketika pas mau penanaman cabai itu kan di lahan bekas ya Pak. Ya. Apakah itu ditambahkan pupuk atau tidak pas sebelum tanamnya itu? Tidak, Mas. Langsung Tidak, ditanam? Langsung saya tanami, Mas. Apakah pindah lubang Pak? Nah, kalau pindah lubang saya pindah, Mas. Saya pindah lubang. Yang lubang itu masih ada batangnya tembakau, Mas. Oke, jadi kalau lahan ini memang kalau dari segi lubang ini banyak sekali ya Iya. Pak ya. Karena nanti mungkin bisa untuk bergantian, kemudian juga bisa sebagai lubang pemupukan atau lubang pupuk susulan. Berarti kalau lahan milik Pak Joko ini memang kalau untuk 1 kali olah tanah itu bisa untuk beberapa kali penanaman. Bisa. Kalau boleh tahu Pak, untuk pupuk dasarnya yang biasanya dipakai ketika pas awal itu apa saja Pak? Kasih pupuk kandang sama pupuk SP36. Hanya itu? Iya.
cuman itu. Kalau seperti NPK itu nggak diberikan? Enggak, kalau NPK saya itu untuk susulan Mas. Kenapa kok tidak diberikan Pak untuk NPK seperti itu? Nah, karena saya sudah itu dari dulu itu saya sudah memakai itu pupuk kandang sama SP36, nah, cuma itu saya lakukan sampai sekarang itu seperti itu Mas. Yang cocok Ya. itu ya Pak ya. Iya. Jadi, dan mungkin itu mungkin lebih aman gitu, karena resikonya di sini juga hujan, kemudian ini lahannya juga bentuknya teras sering ya Pak ya, Teras miring, karena ini sudah di pegunungan ya sahabat petani semua, ini sudah di ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut, jadi memang sudah termasuk dataran tinggi gitu. Kemudian kalau pupuk organik atau pupuk kandang memang mutlak harus diberikan ya Pak ya. Pasti diberi ya Pak ya. Pasti diberi. Pasti diberi karena itu sebagai sumber nutrisi, sumber mikroorganisme juga. Kemudian kalau pupuk kimia hanya menggunakan SP36. Mungkin kalau sekitar 1.000 meter Pak, atau 1 roll mulsa itu kalau pupuknya habis berapa biasanya? 100 karung. 100 karung untuk Ya. pupuk kandangnya. Pupuk kandang. Kalau pupuk kimianya 2 kintal Mas. 2 kintal untuk sekitar kintal. 1 roll. Kalau mungkin untuk tanaman cabai sekitar 2000-an ya, 2000-an tanaman itu sekitar 2 kintal, tapi hanya menggunakan SP36 Ya. tanpa pupuk kimia yang lain. Mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan pengolahan lahan supaya nanti nutrisi yang ada di bawah itu awet, dan pupuk kandang sebisa mungkin itu juga tetap diberikan dan diusahakan itu yang sudah terfermentasi atau yang sudah matang sehingga tidak menimbulkan resiko. Pada dasarnya tanah itu tetap membutuhkan tambahan bahan organik. Kemudian ini Pak Joko, setelah proses pindah tanam atau pasca penanaman tanaman cabai itu untuk perawatan gimana? Rutin semprot Mas. Nutrisinya harus pakai, daunnya masih hijau dan ini bahan buahnya juga masih banyak nih Mas. Jadi kalau untuk fase vegetatif Pak atau pertumbuhan, kalau di daerah sini sering dikocor atau tidak pernah atau gimana Pak? Kalau untuk saya itu tidak pernah ngocor Mas. Sama sekali. Sama sekali tidak pernah ngocor Mas. Kalau pemberian pupuk terus lewat mana Pak? Ditabur atau lewat spray atau gimana? Lewat itu dilubangin sebelahnya itu karena ada lubang. Iya. Lalu saya kasih pupuk Mas. Oke, jadi kalau Iya. kocor sama sekali tidak pernah Tidak melakukan karena memang diletaknya di pegunungan, air juga mungkin jarang ya Pak ya. Kemudian untuk tenaga juga, Ini untuk tenaga itu Mas. Tenaga. karena yang diurus juga bukan cuma sini. Kalau untuk ngocor biasanya tenaganya yang nggak mencukupi gitu ya Pak. Iya. Jadi lebih condong untuk ditabur atau mungkin lewat susulan. Susulan. Oke, kita fokuskan pada fase pembuahan atau pembentukan buah, kemudian bisa menjaga supaya tanaman bisa produktif seperti ini. Kalau target dari Pak Joko Pak, karena kan biasanya kan menanam cabai merah besar Iya. atau mungkin juga cabai merah keriting. Kalau secara tonase Pak, kira-kira lebih banyak mana Pak kalau untuk pertanaman itu? Karena saya ini menanam cabai rawit baru ya, dikatakan baru sekarang ya Mas ya. Kalau dikatakan tuh bagus sama bagus itu hasilnya kayaknya lebih banyak yang ini Mas. Lebih Dan- banyak ya. Iya. Padahal kalau dari segi besar itu lebih besar yang Iya. merah besar atau yang keriting gitu. Tapi kalau dari nanti produktivitas akhir Iya. itu bisa jadi lebih tinggi yang ini ya. Pak? Iya, lebih Biasanya tinggi kalau yang CMB itu sekitar berapa on Pak? kira-kira walaupun bagus itu saya pernah menghitung itu 7 on Mas. 7 on. 7 on. Kalau Per- rawit ini kisaran mungkin berapa Pak? Ya mungkin kalau hanya seperti ini mungkin bisa 1 kilo atau Bisa. mungkin lebih. 1 Mas. kilo per tanaman ya Iya. Pak ya. Kalau dilihat dari kondisi buahnya, kemudian dari yang sudah dipetik juga. Iya. Kalau boleh tahu Pak, ini sekitar berapa tanaman, kemudian kemarin sudah dapat berapa kilo Pak untuk terakhir? Kira-kira 3.000-an batang nih Mas. Kemarin 15-an kali sudah dapat 7 kilo Mas. Per 1 kali petiknya itu ya Ya, Pak ya, per 1 seperti kali itu. petik setelah 15-an kali petik. Kemudian kalau lahan milik Pak Joko sahabat petani semua, ini kalau Pak Joko mengatakan 3.000 tanaman, tapi ada yang unik kalau di lahan milik Pak Joko itu ada 2 berdekatan ya Pak ya, Ya. tanamannya 2 berdekatan, kemudian dikasih jarak, kemudian intinya kayak dua-dua gitu ya, Ya. Pak? Dua-dua tapi dikasih space Terus ya bukannya 1 lubang 2 batang tapi ada sebelahan. sebelahan. Kenapa Pak kok ini kan yang menurut saya juga unik kan, tidak satu-satu dengan jarak yang normal tapi 2 berdekatan, kemudian agak jauh, kemudian 2 lagi tapi tidak di satu lubang yang sama. Ya. Itu tujuannya untuk apa Pak? Tujuannya ya itu Mas, karena lahannya saya itu ya nggak lebar terus sempit ya, biar panennya itu agak banyak ya saya Akali ya Pak. akalin seperti Oke. itu Mas. Jadi kalau mungkin ada satu Ya. yang mati masih ada Masih satu. ada, ya, Jadi, gitu. karena memang metode tanamnya seperti ini, dan kalau mungkin saya pernah menyampaikan ada metode 21 milik Pak Stamat atau 22 itu juga mungkin
hampir sama lah. Tapi kalau lahan milik Pak Joko ini karena lubangnya banyak, karena ketika ini selesai itu mungkin bisa akan ditanami lagi, tapi biasanya akan dipindah lubang tanam gitu. Makanya lubangnya disediakan banyak, harapannya bisa untuk gantian, entah itu nanti tumpang sari atau nanti sebagai pemupukan susulan. Mungkin itu. Kemudian untuk fase generatif seperti ini, untuk menjaga supaya bisa panen sampai sekitar 1 kilo per tanaman, menurut Pak Joko langkah apa saja yang perlu dilakukan, Pak? Selanjutnya ya saya semprot rutin, dan pupuk susulan ya berapa kali petik saya kasih susulan. Kalau pupuk susulan tiap kali sekitar berapa kali petik, Pak? Yang sudah saya lakukan itu 3 kali petik saya susuli. Kalau boleh tahu pupuk yang digunakan apa, Pak? NPK Mas. NPK. NPK 16 NPK 16 di lubang susulan berarti ya? Ya, lubang susulan. Di lubang susulan atau di tengah-tengahnya. Sekitar untuk 2 tanaman itu sekitar berapa gram atau berapa sendok atau gimana, Pak? 1 kali susulan itu saya habis kira-kira ya 9 kantong itu Mas. Mungkin 9 kilo ya Mas. 9 kilo 9 kilo. untuk sekitar 3.000 3.000 tanaman. tanaman. Berarti kalau ada cara mungkin nggak sampai 1 sendok ya, Enggak. Pak? Enggak. Untuk 1 lubang itu nggak sampai 1 sendok. Enggak. Tinggal dikira-kira sendiri lah ya, Pak ya. Hmm. Setiap sekitar 3 sampai 5 kali petik, kalau bisa, kalau ingin produktivitas dalam jangka waktu yang lama, selalu diberikan pemupukan. Kalau itu via tabur, kalau tidak salah saya juga menjumpai seperti ada pupuk kandang, Pak, atau pupuk Iya. organik di lubang sebelahnya dan ada yang di lubang tanamnya. Apakah benar, Pak? Benar itu Mas. Buat nutupin itu NPK biar uapnya itu enggak panas menguapan. Ya. Jadi pemupukan NPK itu di lubang susulan ya, Pak ya. Iya. Kemudian atasnya itu ditutupi dengan pupuk kandang. Oh, jadi seperti itu tekniknya sahabat petani semua. Jadi kalau pupuk kimia, khawatirnya dari Pak Joko kalau tidak ditutup itu akan mengalami penguapan. Kalau nanti itu panas atau apa, kalau mengenai cabenya takutnya malah jadi bermasalah ya Pak ya untuk tanaman cabenya. Makanya ditutup menggunakan pupuk kandang. Di samping untuk menutup juga ternutrisi. Nutrisi ya, memberikan nutrisi. Memberikan nutrisi. Susulan. Kemudian kalau untuk via spray sendiri Pak, untuk menjaga seperti ini, kalau nutrisi yang digunakan apa saja ini, Pak? Saya memakai itu pupuk Wardenpol sama cover sama Kalinet itu Mas. Ya. Kalau boleh tahu Pak, untuk Wardenpolnya berapa mili atau berapa tutup kalau untuk 1 kali menggunakan? Untuk sekali menggunakan dari anjuran kan 3 tutup Mas, saya kasih 6 tutup Mas. 6 Oke, tutup. oke. 2 Nanti kali kita lipat. akan detailkan. Kemudian kalau untuk Kalinetnya Kalinetnya juga 6 tutup Mas. 6 tutup. Ya. Kalau covernya? Pokoknya untuk saya menggunakan mungkin ya sudah over lah Mas. Sudah over. Kenapa kok kalau Wardenpol Pak, apa yang dirasakan kok sampai berani menggunakan sampai 6 tutup itu? Itu daunnya masih hijau dan itu pupusnya masih jalan terus Mas, walaupun cabenya sudah merah, sudah beberapa kali petik, tapi itu untuk pupusnya masih bagus. Oke, jadi kalau Pak Joko sampai 6 tutup itu berarti kisaran sampai 90 mili Pak, mendekati Ya, 100 mili. Padahal ini aplikasinya via spray Pak. Ya. Tapi tidak bahaya ya Pak yang untuk tanaman. Saya rasakan tidak Mas, ini ya hasilnya Malah aman ya Pak ya, aman. malah Ya. kalau daunnya bisa teman-teman lihat ini masih sangat muda. Kemudian ini tidak menandakan bahwa ini sudah berkali-kali petik, dan ini tidak menandakan bahwa ini ditanam di lahan bekas. Iya. Kalau Pak Joko memang kalau untuk nutrisi sepertinya suka banyak. Ya, kalau aplikasinya banyak. Kalau untuk Kalinet sendiri Pak, sampai 6 tutup, yang jenengan rasakan apanya, Pak? Yang saya rasakan itu dulu pernah rontok buahnya itu banyak yang rontok. Setelah saya memakai Kalinet, hasilnya seperti Mas, semua pada nyantel Nyandar ya Pak ya? Ya. Buah rontoknya menjadi minim, Minim atau ya. kalau dari segi ketebalan buah atau dari segi bobot atau itu apakah ada pengaruhnya Pak? Ada ini buahnya ya juga tebal-tebal dan keras-keras Mas. Ya, seperti ini keras. Ya. Memang sangat keras. Ini yang merah pun juga keras. Masih Kalau keras. tekan seperti ini nanti akan ada suara krek. Ya, itu. Dan mungkin karena tebal kemudian keras juga mungkin akan ada kaitannya dengan bobotnya juga. Ya, bobot. Mungkin juga terkait dengan daya simpannya. Yang menarik adalah terkait dengan nutrisi Pak. Memang dari Pak Joko sendiri kalau budidaya tanaman cabai, apakah yang difokuskan memang di nutrisinya Pak? Ya saya perbanyak nutrisinya Mas, daripada jamurnya. Saya lebih banyak memakai nutrisi Mas. Alasannya kenapa Pak? Mungkin dari cuaca atau mungkin saya rasakan kalau kebanyakan daunnya
nggak bisa anu Mas, nggak seger. nggak seger, nggak seger. Banyak nutrisinya masih hijau tapi nggak keras ngeten Mas. Iya, oke. Jadi mungkin ini ya sahabat Ya, petani nggak semua, keras. Pak Joko lebih suka untuk mencegah daripada mengobati. Kita mencukupi kebutuhan nutrisi dari tanaman sehingga untuk obat-obatan seperti fungi ini kalau bisa menyesuaikan ya Pak. Ya. Dosisnya mungkin kalau fungisida biasanya pakai berapa? 1 sendok. Nah, ini 1 bisa sendok. dicondok hanya sekitar 1 sendok. Tapi Dari kalau awal sampai sekarang sudah petik 15 kali tetap 1 sendok. 1 sendok. Wow, padahal ini daerah dingin atau sekitar 1100 itu udah cukup dingin, kemudian intensitas hujan juga tinggi. Tapi kalau milik Pak Joko ini dari patek atau antraknos aman ya Pak? Ya aman ini Mas, nggak kelihatan. Ya mungkin ada 1-2 lah Mas. Wajar, Ya, wajar gitu, Pak, ya, gitu. wajar. Tapi Wajar. padahal fungisida yang digunakan dosisnya sangat minim. Jadi sahabat petani semua mungkin ketika berbicara mengenai kenapa tanamannya sering terserang penyakit, jangan dulu langsung tanya obatnya apa. Bisa jadi itu karena kekurangan nutrisi. Pak Joko bisa membuktikan dengan nutrisi yang diberikan secara maksimal, alhamdulillah tanamannya menjadi kuat dan terbebas dari penyakit. Bercak daun itu harusnya tinggi di lahan milik Pak Joko ini, tapi bisa dibuktikan untuk bercak daun juga minim, bahkan malah masih sangat bersih-bersih. Ini sampai daun yang bawah pun masih sangat bersih. Kemudian dari warnanya, hijaunya seperti ini, kemudian tebal dan meleng ya Pak, yang warnanya itu seperti ini. Jadi menurut saya ini sangat bagus dan sangat aman, dan ini bisa dicontoh dan bisa ditiru. Ini daun bawah, ini daun tua sebenarnya, tapi warnanya masih sangat hijau, masih sangat utuh. Dengan pemakaian fungisida hanya menggunakan sekitar 1 sendok. Kemudian yang difokuskan adalah di nutrisinya. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin Pak Joko ada, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua. Sahabat petani semua ya, saya sarankan kalau menanam cabai ya bukan saya mengguru itu bukan, tapi saya sarankan itu di banyak nutrisinya Mas. Untuk saya itu percaya sama nutrisi Mas daripada itu sama fungi. Ya. Jadi kalau nutrisinya tercukupi, insya Allah obat-obatan bisa kita minimalkan gitu. Padahal kalau fungisida nggak ada yang murah ibaratnya. Ya. Semua mahal Mas. Semua mahal. Apalagi kalau udah terserang, biasanya ngobatinnya juga susah ya Pak. Ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini sahabat petani semua. Sebelum kita akhiri, kita akan mencoba menyimpulkan. Yang pertama, ini lahan milik Pak Joko ini adalah lahan bekas yang sekitar hampir 2 tahun udah ditanami tanaman cabai habis, kemudian tanaman tembakau. Secara nutrisi, harusnya nutrisi yang berada di bawah itu sudah banyak yang terangkut atau terambil. Kemudian untuk lahan dasarnya sebisa mungkin tetap menambahkan bahan organik atau pupuk kandang tapi yang sudah terfermentasi, kemudian diperkuat unsur fosfatnya. Bahkan Pak Joko tanpa menggunakan hara lain, hanya menggunakan fosfat pada bagian bawah, alhamdulillah bisa tanam sampai berkali-kali. Kemudian untuk menjaga asa supaya tanaman dapat berproduksi dalam jangka waktu yang lama, lakukan pemupukan secara berkala. Untuk pemupukan susulan via tabur itu bisa dilakukan setiap 3-5 kali pemetikan dengan menggunakan NPK 16 ya Pak ya. Dosisnya disesuaikan dan bisa ditambahkan menggunakan pupuk kandang. Kemudian Pak Joko sama sekali tidak pernah melakukan pengocoran karena di sini tenaganya juga terbatas, yang digarap juga bukan cuma ini, kemudian ini juga lahan tegalan sehingga untuk air juga jumlahnya juga terbatas, dan beliau fokuskan untuk nutrisi itu via spray. Untuk Modern Fall beliau menggunakan sampai sekitar 6 tutup atau 3 kali dari dosis anjuran bahkan mungkin. Kemudian untuk Kalinet beliau juga menggunakan sekitar 6 tutup atau mendekati 90 mili per 16 liter. Tanaman tidak mengalami overdosis, justru malah menjadi lebih bagus. Daun menjadi lebih tebal, mengkilap, kemudian aman dari serangan patogen penyakit. Kemudian untuk kerontokan buah, biasanya kerontokan bunganya tinggi, tapi saat ini bisa dikategorikan sangat minim, bahkan tidak ada. Kemudian buahnya itu kulitnya tebal, keras, dan berbobot, dan warnanya juga sedikit mengkilap. Yang paling menarik adalah meskipun ini sudah petik berkali-kali, daunnya masih warnanya hijau, kemudian tunas airnya atau daun-daun mudanya itu masih terus bermunculan. Dan insya Allah dengan penggunaan nutrisi secara optimal, beliau untuk fungisida dapat ditekan hanya menggunakan 1 sendok. Dari awal tanam sampai petik belasan kali, dosisnya hanya 1 sendok. Kemudian mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Joko.
Terima kasih sahabat petani semua. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.